Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Jadi hari ini kita kembali bertemu ya. Kita akan belajar tentang materi matriks ya. Jadi oke ya. Jadi saya Kiswanto ya. Eh, Bisa dilihat ya. Jadi kita akan belajar tentang materi matriks ya. Oke. Nah, pertama ya, apa itu matriks? Jadi matriks itu ya susunan bilangan-bilangan yang terdiri dari baris dan kolom ya. Nah, jadi ada baris-baris ya dan ada kolom-kolom di mana ya masing-masing dalam matriks disebut dengan entry atau elemen ya. Jadi di dalam matriks nanti ini matriks ya. Bisa lihat di bawah ya. Ini di dalam matriks itu ya. Jadi matriks masing-masing bilangan dalam matriks itu disebut dengan entry atau kolom. Jadi nanti di sini adalah entry-nya ya, ini adalah entry-nya atau elemen-elemennya ya. Nah, ordo ukuran matriks adalah jumlah baris kali kolom. Jadi jumlah baris dikalikan dengan kolom disebut dengan ordo ya. Nah, bisa dilihat pada matriks di bawah ya ini. Jadi ada tanda bahwa ini baris, ini adalah kolom ya. Maksudnya ini satu, semuanya ini adalah satu baris ya, ini baris ya, ini baris, ini baris ya. Oke, sama ya, baris ya. Semuanya ini adalah baris ya. Sedangkan yang ke bawah itu ya, yang ini bawah nanti ini adalah kolom. Nah, kolom ya, kolom ya, kolom ya. Oke, jadi yang horizontal itu baris tadi, yang vertikal adalah kolom. Nah, ini tadi adalah A11 ya, 11, A12 sampai AI1J sampai 1N ya. Kenapa selalu 111 ya? Itu maksudnya baris pertama ya. Sedangkan yang ini A2 ya, 21 baru 22, 2J sampai 2N. Nah, 2 ini maksudnya adalah baris kedua ya. Oke. Nah, sama halnya yang ke bawah ya, yang ke bawah ini tadi ya. Jadi yang ke bawah tadi ini ya, A11 kalau kita baca ke bawah 11, A21 sampai AI1 sampai AM1 ya. Satunya yang untuk yang ini tidak berubah ya. Nah, 1 artinya dia adalah kolom pertama ya. Itu kolom pertama. Jadi kolom pertama ini kolom kedua ya, A12, A22, A sampai AI2 sampai AM2 ya, artinya kolom kedua ya. Jadi seperti itu untuk pengenalan dari matriks ya. Nah, di mana ya? Sini diinformasikan bahwa matriks A itu ya ini ya, A besar ya. Jadi ini adalah matriks A besar ya. Sama dengan AIJ ya. Dengan elemen ya, elemennya tadi matriks A IJ sama dengan A I J ya, IJ kecil di sini ya. Nah, dengan ordo M kali N ya. Kenapa ordonya M kali N? Ini ya. Kita belum tahu ya, kita masih menotasikannya karena belum ada diketahui bahwa berapa sampai berapa barisnya dan sampai berapa kolomnya ya. Jadi di sini kan cuma dituliskan sampai AMN ya, kita notasikan. Nah, untuk lebih jelasnya ya, oh ya mungkin bagusnya saya perlihatkan contohnya misalnya ya, saya kasih di samping sini saja. Saya tulis matriks A ya. Nah, matriks A, misalnya matriks A lagi ya. 3, 2, 5 ya. 4, ini 4 yang 4. 3, 3. Nah, maka ini merupakan suatu matriks ya, matriks A dengan ordo ya. Ordonya adalah lihat saja berapa baris?
1, 2 ya, 2 baris. Nah, maka 2 kali kolomnya 1, 2, 3 ya. Jadi 3 kolom, 1, 2, 3. Jadi 3. Nah, ya, jadi 2 kali 3 atau ditulislah matriks A 2 kali 3 ya. Ini ordonya. Oke, bisa dipahami ya. Atau mau contoh yang lain lagi ya, contoh yang lain boleh ya. Nah, saya hapus dulu. Nah, misalnya matriks apa lagi? Saya buatkan lagi satu matriks yang lain ya. Matriks B ya. Oke. 1 ya, 2, 3, 5. Misalnya ya 6, 7. Nah, ini contoh ya. Oke, saya kasih simpan dulu. Nah, sekarang berapa ordonya? Maka ordonya adalah matriks ya. Berapa barisnya? 1, 2, 3 jadi 3 kali ya. Berapa kolomnya? 1, 2 ya. Jadi matriks B dengan ordo 3 kali 2. Oke, bisa dipahami? Oke ya. Kita lanjut ya. Nah, adapun jenis-jenis matriks ya, yaitu disebut dengan matriks nol. Ada matriks nol, matriks identitas. Matriks nol adalah matriks yang semua elemennya adalah nol ya. Jadi namanya matriks nol ya. Matriks nol ya, semua elemen atau anggota-anggotanya tadi adalah nol ya. Oke. Terus ada matriks identitas ya, matriks persegi yang elemen diagonal utamanya adalah satu dan elemen lainnya adalah nol. Jadi maksudnya yang mana ya? Matriks identitas itu ini ya. Nah, kita bahwa eh, matriks persegi ya, matriks persegi artinya dia merupakan persegi ya, barisnya sama ini ya, barisnya sama, kolomnya baris dan kolomnya sama ya, bagus ya. Jadi ini matriks persegi karena memiliki ordo 2 kali 2 ya, barisnya 2, kolomnya 2. Yang elemen diagonal utamanya adalah 1. Nah, ini diagonal utamanya adalah 1 ya. Dan elemen lainnya adalah 0 ya, ini elemen lainnya. Sama halnya ini ya, ini matriks identitas. Dia persegi ordo 3 kali 3 ya. Diagonal utamanya semuanya adalah 1 ya. Dan elemen atau anggotanya yang lain semuanya adalah 0 ya. Oke. Nah, ini juga ya sama. Matriks dengan ordo 4 kali 4 ya. Diagonal utamanya semuanya adalah 1. Ya, matriks identitas dengan anggota atau elemen dari selain diagonal utamanya tadi adalah 0 ya. Oke. Bagaimana bisa dipahami ya? Oke ya. Kalau bisa dipahami kita lanjut ya. Oke. Matriks yang lain atau jenis matriks yang lain adalah matriks baris dan matriks kolom ya. Oke, jadi yang mana dimaksud dengan matriks baris? Matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris ya, dari namanya saja namanya matriks baris ya. Hanya terdiri dari satu baris. Nah, ini contohnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Merupakan matriks baris. Nah, matriks kolom. Nah, namanya juga matriks kolom sama dengan matriks tadi. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Nah, ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Boleh bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5 sih, boleh yang lain misalnya ya. 3, 4, 7, 8. Nah, ini matriks kolom ya. Pokoknya hanya terdiri dari satu kolom. Oke. Matriks diagonal dan matriks skalar ya. Jadi matriks diagonal adalah matriks yang unsur-unsur selain unsur diagonal utamanya adalah 0 ya. Jadi matriks persegi ya yang unsur-unsur selain unsur diagonal utamanya ya adalah 0. Jadi dia adalah matriks persegi ini ya, persegi. Jadi ini kan terdiri dari ordo 3 kali 3. Jadi dia adalah persegi. Nah, dikatakan bahwa semua unsur-unsur ya selain unsur diagonal utamanya adalah
0 ya. Jadi semua matriks diagonal ini adalah semuanya nanti unsur-unsur ya hampir sama dengan matriks identitas tadi, semua anggota-anggotanya, elemen-elemennya selain diagonal utamanya ini ya, di luar atau yang dimaksud adalah semuanya ini yang bukan diagonal utamanya, dia selalu bernilai 0 ya, di mana ini diagonal utamanya tadi ya, kalau dia satu semua tadi kan pasti matriks identitas. Kalau dia bukan nilai satu semua, ya bukan angka satu, maka dia adalah matriks diagonal ya. Oke, jadi diagonal ini yang mana? 0, min 1, 3. Nah, matriks skalar adalah matriks yang semua unsur utamanya adalah skalar K yang sama. Jadi dia hampir sama dengan matriks identitas tadi ya. Tapi bedanya adalah semua unsurnya ya kembar bernilai sama ya. Jadi kalau ini ya 5 5 5 semua. Kalau 3 3 3 semua ya. Kalau 2 2 2 semua ya. Jadi hampir sama matriks identitas, matriks diagonal, dan matriks skalar ya. Oke. Nah, matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Namanya matriks segitiga atas ya, matriks persegi yang semua unsur di bawah diagonal utamanya 0 ya. Atau dapat dikatakan suatu matriks persegi. Nah, jadi ini ya, sama dengan AI adalah segitiga atas jika dan hanya jika AIJ sama dengan 0 ya. Untuk I lebih besar dari J. Oke, ini agak ribet ya. Jadi baris I-nya harus lebih besar daripada J-nya ya. Untuk I besar dari J ya. Oke. Mungkin maksudnya begini saja ya, lebih bagus. Jadi matriks segitiga atas, lihat saja bahwa ini kan namanya segitiga, ini segitiga ya. Jadi dia adalah matriks persegi ya. Jadi selalu matriks persegi. Nah, ini segitiga kan? Nah, segitiga atas karena semua angka di atas dalam matriks segitiga ini bagian atas ya mempunyai apa? Selain dari segitiga atas ini semuanya adalah 0. Jadi ini yang dimaksud ya. Nah, jadi dia segitiga atas ya. Nah, kebalikan dari segitiga bawah ya sama. Jadi matriks persegi lagi, matriks persegi 3 kali 3 ya. Nah, jadi segitiga bawah karena kelihatan bahwa ya ini berbentuk segitiga ya. Oke, jadi selain dari segitiga bawahnya ini ya. Nah, hapus dulu lah. Oke ya. Jadi selain dari segitiganya ini, nah ini ya. Oke, selain dari segitiga bawahnya ini semuanya adalah 0 ya, makanya ini 0 semua ya. Nah, makanya ini adalah segitiga bawah ya yang mempunyai nilai semua di bawah. Nah, maka dia segitiga bawah. Kalau tadi segitiga atas ya. Nah, ini segitiga atas tadi semuanya ada di atas ya. Nah, di atas segitiga atas ya. Oke, selain dari segitiganya atas semuanya adalah 0. Nah, oke. Nah, kita lanjut ya. Setelah kita belajar jenis-jenisnya matriks tadi, kita masuk ke kesamaan dua matriks ya. Jadi dua matriks ya. Nah, dua matriks sama jika ukuran sama dan setiap entry yang bersesuaian sama. Jadi suatu matriks ya, dua matriks itu dapat dikatakan sama jika semua anggota-anggotanya ya yang seletak ya atau yang bersesuaian sama. Nah, nilainya sama ya. Jadi ini matriks A dengan matriks B ya, kolomnya baris dan kolomnya sama atau ordonya sama dengan anggota-anggota dalam yang bersesuaian sama. Jadi ini maksud bersesuaian, satu di sini merupakan baris satu kolom pertama, ini juga baris satu kolom pertama ya, sama-sama bernilai satu. Baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom kedua ya, sama-sama angkanya sama ya, angka 2 ya. Nah, jadi sama. Baris pertama kolom ketiga matriks A dengan baris pertama kolom ketiga matriks B sama-sama 4 ya. Oke. Begitu selanjutnya ini juga sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama ya. Maka itu namanya dua matriks yang sama. Makanya ditulis A sama dengan B. Ya, oke. Nah, matriks C dengan D di sini dia tidak sama. Kenapa? Kelihatan ya. C dengan D itu ya. Ini dengan ini sudah beda ya. Oke. 2 dengan 1 beda. 2 dengan 2 sama, ini sama, ini sama, ini sama ya. Nah,
tapi ada dua yang tidak sama. Nah, oke, maka dia tidak sama ya. Jadi asalkan ada satu yang tidak sama pada anggotanya yang bersesuaian, maka itu sudah katakan bahwa dua matriks itu tidak sama. Makanya tulis C tidak sama dengan D. Oke, nah matriks E dan matriks F ya. Oke, matriks E, F ini sama-sama ya, sama. Yang ini sama. Cuman di sini ada angka 1, ada X. Nah, E dan F ini sama atau tidak? Nah, nanti dia sama ya. Jadi tulis ini E dan F jika nilai X ini adalah 1. Tapi jika X bukan 1 ya tidak sama ya. Jadi kita tuliskan di sini E dan F sama jika X-nya adalah 1. Oke, matriks G dan H oke bisa dilihat ya. G dan H, G 2 2 2 2 2 2 456 456 907 907. Jadi matriks G dan matriks H merupakan dua matriks yang sama. Ditulis G sama dengan H. Oke. Sampai sini ya. Saya yakin kalian semua sudah paham ya. Jadi kita sudah belajar tadi pengertian matriks, jenis-jenis matriks dan kesamaan dua matriks. Oke, kita lanjut. Nah, kita belajar untuk operasi matriks ya. Kita mulai dengan penjumlahan dan pengurangan dua matriks ya. Jadi langsung saja contohkan ya. Jadi ada contoh di sini. Nah, ini matriks A, matriks B ya. Nah, matriks A ketika dijumlahkan A tambah B ya. Jadi menjumlahkan dua matriks tinggal menjumlahkan tinggal melihat apakah kedua matriks itu mempunyai ordo yang sama. Jika ordonya sama maka bisa dijumlahkan ya. Jadi contohnya ini matriks A adalah ordo 2 kali 2. Matriks B juga 2 kali 2. Oke, jadi bisa dijumlahkan ya. Maka matriks A tambah B tinggal jumlahkan tadi elemen-elemennya yang bersesuaian. Jadi ini 10 adalah baris pertama kolom pertama, 2 adalah baris kolom kedua, baris pertama kolom pertama ya pada matriks B, maka jumlahkan 10 tambah dengan 2. Tulis 10 tambah 2. 22 tambah 6 ya, 22 tambah 6. 1 tambah 7 ya, 1 tambah 7 min 1 tambah 5. Oke, min 1 tambah 5. Ya, oke. Maka dijumlahkan 10 tambah 2, 12. 22 tambah 6, 28. Ya. 1 tambah 7, 8. Min 1 tambah 5, 4. Oke, bisa dipahami ya. Nah, saya lanjutkan. Bagaimana jika dia pengurangan? Oke, kita kurangkan. Matriks A dikurang dengan matriks B. Maka sama ya caranya. Tinggal dikurang saja. 10 kurang 2. Nah, tulis 22 kurang 6 ditulis ya. Min 1 kurang 7 ya jadi 1 tadi kurang dengan 7 ya. Nah, min 1 dikurang dengan minus 5. Tinggal dikurang 10 kurang 2 8 ya. 22 kurang 6 16. 1 kurang 7 minus 6. Minus 1 kurang 5 adalah minus 6 ya. Jadi begitu ya penjumlahan dan pengurangan matriks, saya rasa mudah ya. Jadi tinggal menjumlahkan atau mengurangkan dua elemen-elemennya yang bersesuaian. Jika dua matriks itu mempunyai ordo yang sama atau di sini ya apa syarat agar dua matriks dapat dijumlahkan? Maka jawabannya adalah ordo dua matriks tersebut harus sama ya. Jadi kalian tidak bisa menjumlahkan dua matriks jika ordo dari dua matriks itu tidak sama ya. Jadi di sini A sama dengan AIJ dan B adalah BIJ berukuran sama ya. Nah, bagaimana kalau dijumlahkan A tambah B didefinisikan dengan A tambah B tadi matriksnya adalah IJ ya atau sama dengan AIJ tambah BIJ ya. Sama dengan A kecil IJ tambah B kecil IJ ya. Jadi anggota-anggotanya ya. Nanti bercampur. Nah, kita lanjut ya. Jadi setelah penjumlahan dua matriks tadi ya hasil skalar. Hasil kali skalar dengan matriks ya. Nah, ini ya. Jadi ada matriks ya. Yang mana dimaksud dengan skalar ya. Jadi skalar itu yang berdiri sendiri seperti ini ya. Jadi ini. Nah, 5A ya.
Jadi ada matriks A mau dikalikan dengan skalar, skalar maksudnya adalah ini. Nah, 5A. Jadi A dikali dengan 5 ya. Atau 5 kali A maka menghasilkan jadi matriks A dikalikan dengan skalar 5 maka 5 langsung saja dikalikan 5 tadi ini dikalikan dengan anggotanya ini matriks isi entry-nya ya. Nah, 5 kali 5 terus 5 kali 6 ya. 5 kali 1 dapat ini 5 kali 7 ya. 5 kali 2 5 kali 3 ya. Oke, maka 5 kali 5 adalah 25. 5 kali 6 30 ya. 5 kali 1 5. 5 kali 7 35. 5 kali 2 10. 15. Sudah ya, itulah namanya perkalian hasil kali skala dengan matriks ya. Atau contoh yang lain boleh. Misalnya ya, matriks B sama dengan berapa nih? 3, 6 ya, 4, 7 begini ya. Oke. Maka berapa jika dikalikan dengan skalar 7 ya, 7 kali B. Nah, maka dengan 7 sama tadi ya, tulis saja 7 kali 3, terus 7 kali 6 ya, 7 kali 4 ya, 7 kali 7. Maka dapatlah jawabannya adalah 21 42 ya, 28 ya, 7 kali 48, 7 kali 7, 49. Sudah ya, begitu aja ya. Oke, saya rasa mudah ya. Semuanya bisa paham ya. Jadi hasil kali skalar dengan matriks. Oke, kita akan lanjutkan ke perkalian matriks. Nah, untuk perkalian matriks, jadi bagaimana jika kita mengalihkan dua matriks ya. Jadi untuk perkalian matriks ya, di sini saya lupa memperlihatkan syaratnya. Jadi misalkan ya, ada matriks A dan ada matriks B ya. Diketahui bahwa matriks A ini ya mempunyai ordo 1, 2, 3 ya. Jadi barisnya 3, kolomnya 4. Jadi 3 kali 4 ya. Sedangkan matriks B ya, matriks B ini mempunyai ordo 4 ya, barisnya 4, kolomnya 2. Jadi 4 kali 2 ya. Oke. 4 kali 2. Nah. Nah, suatu matriks ya dapat dikalikan ketika ya kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua ya. Jadi ini harus sama. Nah, jadi kalau sini 4 ya di sini juga harus 4 ya. Kalau 3 3 ya. Harus sama. Dimana ketika sudah dikalikan, ini syarat untuk dikalikan, maka hasilnya nanti adalah matriks baru yaitu dengan ordo ini dengan ini ya. Jadi nanti hasilnya ini adalah satu matriks baru dengan ordo 3 kali 2. Oke. Untuk contohnya bisa kita lihat di sini ya. Coba kita tes ya. Jadi saya hapus dulu lagi ya. Jadi tadi di sini karena kolomnya di sini 4 ya. Kolomnya 4 terus di matriks kedua itu barisnya 4 ya, sudah sama, jadi bisa dikalikan ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengalikannya ya? Jadi baris dikali dengan kolom. Kita mulai dengan baris pertama dikali dengan kolom pertama ya. Nah, jadi kita kalikan 2 ya. 2 dikali dengan 1 ya. Ini 2. Jadi semua dulu ini baris dikali dengan kolom ya. 2 kali 1 2. Oke, tambah dengan 3 dikali 7 ya. Oke, dapat tambah ini. Terus 4 dikali dengan 4 ya, dapat yang ini. Terus 5 dikali dengan 11 ya, dapat yang ini. Jadi begitu saja. Nah, lanjut ya, lanjut. Baris pertama lagi baris pertama kali kolom kedua ya, dikali lagi. Ya, jadi hasilnya di sini. 2 kali 2 dapat yang ini ya. 3 kali minus 6 ya, ini ya. 3 kali minus 6 tadi. 4 dikali minus 9 ya, 4 kali minus 9. 5 kali 3 ya, seperti itu. Dapat lagi ya. Oke. Dilanjutkan lagi. Baris kedua kolom pertama. 8 kali 1 8 ya. 7 kali 7.
dapat ini ya. Begitu selanjutnya sampai dapat min 4 kali min 11. Lanjut 8 lagi baris kedua kolom kedua ya, sama dapat yang ini ya. Lanjut setelah itu baris ketiga kali kolom pertama lagi ya, dapat yang ini. Baris ketiga kolom kedua ya, dapat yang ini ya. Jadi begitu sehingga ya didapatlah jumlah total dari semua perkalian tadi. Jadi baris pertama tadi ini 2 kali 1 2 tambah 3 kali 7 21 tambah 4 kali 4 16 tambah 5 kali 11 55. Ditotalkan dapatlah nilai 94 ya. Sama halnya ini dikalikan lalu dijumlahkan semua dapat min 35 ya. Dilanjutkan 8 kali 1 tambah min 7 kali 7 kali 9 kali 4 tambah 4 min 4 kali 11 dapat min 49 ya. Begitu seterusnya sehingga mendapatkan nilai dari matriks A kali B yaitu 94, min 35, min 49, min 35, min 94 dan min 55 ya. Kita lihat di sini ordonya adalah apa tadi? Ordonya di sini adalah 3 kali 2 ya, sama dengan tadi. Saya katakan bahwa ini tadi ordonya adalah 3 kali 4, yang ini 4 kali 2, nanti hasilnya adalah 3 dikali dengan 2, sama dengan ini ya. Nah, 3 dikali dengan 2. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke ya. Nah, begitu saja ya untuk perkalian matriks A kali B. Nah, bagaimana jika B kali A? Bisa tidak ya? Jadi di sini ya, saya tuliskan di sini B kali A itu tidak bisa didefinisikan ya. Jadi B kali A itu tidak bisa didefinisikan. Kenapa ya? Karena seperti tadi bahwa kalau B kali A ya, B tadi matriks B ordonya berapa? Matriks B ordonya tadi adalah 4 dikali dengan 2. Sedangkan matriks A ordonya adalah 3 dikali dengan 4 ya. Oke. 3 kali 4 ya. Tadi 4 kali 2 ya. Yang matriks A adalah 3 kali 4 ya, ini A, yang ini dari matriks B. Sekarang bisa tidak? Nah, tadi syaratnya suatu matriks bisa dikalikan ketika baris pertama ya, kolom pertama pada matriks pertama sama dengan baris pertama pada kolom kedua, pada matriks kedua ya, saya ulangi. Maaf. Jadi suatu matriks bisa dikalikan ketika ya kolom pada matriks pertama sama ya, ini kolomnya ya, ini harus sama dengan baris pada matriks kedua. Nah, sedangkan di sini 1 2 1 3 ya. Ini tidak sama. Nah, karena tidak sama, maka matriks ini tidak bisa dikerjakan atau ditulis B kali A tidak bisa didefinisikan. Oke. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, jadi itu saja dulu untuk hari ini ya. Kita sudah belajar tadi pengertian matriks, kita sudah belajar tentang bagaimana jenis-jenis matriks ya. Kita sudah belajar operasi matriks yaitu penjumlahan matriks ya, pengurangan matriks, bagaimana perkalian skalar dengan matriks dan perkalian matriks dengan matriks. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.